Sejarah bendera merah putih benarkah bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bendera negara adalah identitas dan jati diri bangsa, mencerminkan kedaulatan bangsa, dan bendera adalah lambang tertinggi sebuah bangsa. Indonesia memiliki sangsaka merah putih. Bendera ini disebut sebagai bendera pusaka sangsaka merah putih, sang merah putih, atau sang dwi warna. Merupakan lambang semangat perjuangan Indonesia untuk dapat terlepas dari penjajahan. Sangsaka merah putih Indonesia mempunyai kesamaan dengan bendera negara Monaco. Persis dua warna, atas berwarna merah, bawah berwarna putih. Secara fisik, perbedaan yang bisa dilihat dari kedua bendera itu terdapat pada dimensi dan rasionya. Bendera Indonesia memiliki perbandingan lebar dan panjang 2:3, sedangkan bendera Monaco 4:5. Selain dimensi, terdapat juga perbedaan pada makna dan nilai historis dari bendera tersebut. Bendera Monaco identik dengan House of Grimaldi, sebuah dinasti di Monaco yang berperan dalam sejarah berdirinya negara tersebut. Sementara merah putih Indonesia memiliki nilai sejarah yang panjang. Karena kesamaan ini sempat menjadi perdebatan, Monaco sudah menggunakan merah putih sejak 4 April 1881. Sementara di Indonesia secara resmi baru menggunakannya pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua. Karenanya Monaco tidak setuju dan tidak mengakui bendera Indonesia. Monaco bahkan sempat meminta Indonesia untuk mengubah corak atau motif bendera merah putih. Namun tentu saja Indonesia menolak. Karena merah putih didasarkan pada sejarah panjang selama ratusan tahun. Bahkan kalau dirunut sebelum monopoli kerajaan Monaco berlangsung. Ya, sejarah panjang penggunaan bendera merah putih jauh sebelum tahun 1881, sebelum kemerdekaan Monaco, sebelum Monaco berdiri. Kapankah itu? Dan benarkah warna merah putih diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Selengkapnya dalam Jejak Sejarah. Sebelum menjadi bendera kebangsaan Republik Indonesia dan memiliki kedudukan khusus dalam undang-undang, bendera merah putih punya riwayat panjang dalam sejarah Nusantara. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih sebagai simbol kesucian. Bendera merah putih ini seperti dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang. Bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Kedua bagian itu berukuran sama. Dalam warna merah putih ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Sejak kapankah bendera merah putih ini dipergunakan? Menurut Ensiklopedia Britannica, bendera dengan warna merah putih sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Sebelumnya juga, Kerajaan Kediri menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Setelah Perang Dunia Kedua dan Indonesia merdeka, bendera merah putih mulai dipergunakan sebagai bendera nasional. Dan sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan di Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Filosofi bendera merah putih, merah dapat dimaknai sebagai
simbol keberanian, putih sebagai simbol kesucian. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi, keduanya saling menyempurnakan. Sebagai sebuah simbol negara, penggunaan bendera merah putih diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara, serta lagu kebangsaan. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bentuk bendera negara Republik Indonesia. Untuk ukuran bendera juga telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat 3. Disebutkan ukuran penggunaan di lapangan Istana Kepresidenan yakni 200 x 300 cm. Sejarah bendera merah putih. Asal-usul warna merah dan putih yang kini dipakai untuk warna bendera di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya disebut-sebut berasal dari mitologi Austronesia. Merah dimaknai sebagai tanah dan putih berarti langit. Austronesia adalah rumpun bangsa dan bahasa yang tersebar dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru di ujung selatan, serta dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paskah di ujung timur, dan Kepulauan Nusantara termasuk dalam rangkaian ini. Merah dan putih kemudian digunakan melambangkan dualisme alam yang saling berpasangan. Ibu bumi direpresentasikan dengan warna merah dan Bapak langit direpresentasikan dengan warna putih. Menurut adat istiadat Austronesia, warna merah dan putih berpengaruh besar dalam hal kesaktian dan kepercayaan. Maka tidak mengherankan jika sebagian negara di dalam rumpun Austronesia memakai unsur warna merah dan putih untuk bendera. Sebut saja, selain Indonesia ada Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, dan Madagaskar. Merah putih dalam sejarah Indonesia pada zaman Kerajaan Nusantara dipergunakan sebagai panji-panji kebesaran dengan unsur warna merah dan putih. Salah satunya digunakan oleh Majapahit 1293 sampai dengan 1527 Masehi. Dalam negara Kertagama, Kakawin Kubahan Bu Prapanca menceritakan tentang digunakannya warna merah putih pada upacara Hari Kebesaran Raja. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk yang bertahta di Kerajaan Majapahit pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi, terdapat gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta raja-raja yang menghadiri hari kebesaran tersebut. Bermacam-macam, antara lain kereta Raja Putri Lasem yang dihiasi gambar buah meja yang berwarna merah. Merah putih pada kitab Tambo Alam Minangkabau yang disalin tahun 1840 dari kitab yang lebih tua terdapat gambar bendera alam Minangkabau berwarna merah putih hitam. Bendera itu adalah pusaka dari peninggalan zaman Kerajaan Melayu Minangkabau abad ke-14. Di saat Maharaja Aditya Warman memerintah 1340 sampai dengan 1347, warna merah warna hulu balang yang menjalankan perintah, warna putih warna agama, alim ulama, petinggi dalam agama, warna hitam warna adat Minangkabau, penghulu adat. Warna merah putih dikenal pula dengan sebutan warna gula kelapa. Pada sumber lain yakni Babat Tanah Jawa yang bernama Babat Mentawis disebutkan bahwa ketika Sultan Agung berperang melawan negeri Pati, tentaranya bernaung di bawah bendera merah. Sultan Agung memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Di wilayah lain juga menggunakan bendera merah putih seperti bendera perang Sisingamangaraja IX dari Tanah Batak. Bendera atau gambar Sisingamangaraja IX bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Dua pedang kembar melambangkan pisau gajah dompak pusaka Raja-Raja Sisingamangaraja 1 sampai dengan 12. Pada saat terjadi perang di Aceh, para pejuang Aceh sudah menggunakan bendera perang berupa umbul-umbul dengan warna merah putih. Gambar pedang, bulan sabit,
matahari, dan bintang, serta beberapa ayat suci Al-Quran. Pada zaman kerajaan Bugis Bone, Sulawesi Selatan, sebelum Arung Palaka, bendera merah putih merupakan simbol kekuasaan dan kekuasaan kerajaan Bone. Bendera Bone dikenal sebagai nama Woromporang. Dan di Jawa, menurut National Geographic, pada waktu Perang Jawa 1825 sampai dengan 1830, Pangeran Diponegoro memakai panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar pada abad ke-20 sebagai lambang kemerdekaan adalah tahun 1922 di benua Eropa. Perhimpunan Indonesia yang juga mengibarkan bendera merah putih di negeri Belanda dan terdapat kepala banteng di tengah-tengahnya. Tahun 1924, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan buku peringatan 1908 sampai dengan 1923 memperingati perkumpulan selama 15 tahun di Eropa. Sampul dari buku peringatan ini bergambar bendera merah putih dengan kepala banteng. Tahun 1927 lahirlah di Kota Bandung Partai Nasional Indonesia atau PNI yang tujuannya adalah Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera merah putih dengan kepala banteng. Tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yaitu dalam Kongres Indonesia Muda di Jakarta. Semenjak itulah berkibar bendera merah putih di seluruh kepulauan Nusantara, Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan sebutan PPKI yang dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 mengadakan sidang pertama dan hasilnya yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan kini dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Sangsaka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, benarkah sangsaka merah putih ini terinspirasi dari hadis Nabi SAW? Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya berjudul Api Sejarah menulis bendera Republik Indonesia, sangsaka merah putih adalah bendera Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama berjuang untuk mengenalkan sangsaka merah putih sebagai bendera Rasulullah kepada bangsa Indonesia dengan mengajarkannya kepada masyarakat sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masa ini bertepatan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara. Para ulama membudayakan bendera merah putih dengan berbagai sarana, meliputi 3 cara. Yang pertama, setiap awal pembicaraan atau pengantar buku sering diucapkan atau dituliskan istilah sekapur sirih dan seulas pinang. Bukankah kapur dengan sirih akan melahirkan warna merah? Lalu apabila buah pinang diiris atau dibelah akan terlihat di dalamnya berwarna merah. Kedua, budaya menyambut kelahiran dan pemberian nama bayi serta tahun baru Islam senantiasa dirayakan dengan menyajikan bubur merah putih. Ketiga, pada saat membangun rumah, di susunan atas dikibarkan sang merah putih. Bahkan setiap hari Jumat, mimbar Jumat di Masjid Agung atau Masjid Raya dihiasi dengan bendera merah putih. Pendekatan budaya yang dilakukan para ulama telah menjadikan pemerintah kolonial Belanda tidak sanggup melarang pengibaran bendera merah putih oleh rakyat Indonesia. Dalam Api Sejarah tersebut, Mansur menegaskan menukil dari kitab hadis Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan jilid 10. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha zawaliyal arda masyariqaha wa magharibaha wa atanil kanzaini al-akhmar wa abyad." Allah menunjukkan kepadaku dunia, Allah menunjukkan pula timur dan barat. Allah menganugerahkan 2 perbendaharaan kepadaku, merah putih.